Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dan tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan pembelajaran kita ya untuk kelas 10C SMA Islam Nuha. Salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya yang tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhirat kelak. Anak-anak saya banggakan, anak-anak saya cintai karena Allah. Pada kesempatan kali ini, ya dalam waktu yang singkat ini, Ustaz ambil kesempatan untuk menyampaikan kisi-kisi. Insyaallah besok ada satu les lagi kita akan bahas. Dari kisi-kisi ini kita akan singgung sedikit pada pertemuan besok satu les. Coba siapkan alat tulisnya, siapkan bukunya. Ustaz akan sampaikan kisi-kisi, ulangan praktik dan ulangan tulis. Kisi-kisi praktik sama ulangan tulis. Praktik sama ulangan tulis. Baik, kita mulai dari ulangan praktik. Ulangan praktik. Kan ada ulangan praktik, ada ulangan tulis. Ulangan praktik kita sepakati Ustaz akan adakan di tanggal besok apa besok? Selasa. Bisa 16. Rabu ya. Rabu bisa. Oke, Senin Selasa. Gak apa-apa, menyambung aja ulangan prakteknya karena nggak cukup satu hari. Iya. Senin depan hari apa itu? Iya, Senin depan tanggal berapa? 22 sama 23, catat. Ulangan praktik dilaksanakan, ulangan praktik matematika maksudnya ya, dilaksanakan pada tanggal 22 dan 23 November 2021. 22 dan 23 November 2021. Sudah? Oke, tanggal sudah. Kalau waktunya sesuai jam ya, sesuai jam Ustaz masuk, di situ kita akan melakukan praktik. Ustaz ambil 2 hari karena nggak cukup 1 hari. Nggak apa-apa. Nanti kumpul, besok lanjut lagi. Ustaz kasih lagi. Kisi-kisi ulangan praktiknya. Dah? Ulangan praktiknya dalam bentuk soal, ya, bukan dalam bentuk buat proyek ataupun enggak, tunggu dulu. Dalam bentuk soal. Soalnya Ustaz yang kasih. Adapun materinya adalah menentukan himpunan penyelesaian dari permasalahan soal cerita atau bergambar. Soal cerita atau bergambar yuk. Sudah? Pada SPL TV. Apa itu SPL TV? Jadi nanti Ustaz kasihkan soal. Soalnya kali ini nggak soal cerita, bergambar. Jadi nggak usah saya sampaikan sekarang, ya. Jadi soalnya bergambar. Dari situ nanti antum harus selesaikan.
berapa jumlah variabel yang ditanya? Berapa nilai variabel yang ditanya? Gak apa-apa. Pokoknya konsepnya antum ingat kembali bahwasannya menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel kita lakukan dengan berapa cara kemarin? 3. Yang pertama diapakan? Eliminasi dulu. Eliminasi. Substitusi. Iya, eliminasi substitusi. Yang paling ringan, cara yang paling enak mana? Gabungan kan? Yang gabungan, eliminasi dengan substitusi. Kemudian jangan lupa pada sistem persamaan linear 3 variabel, antum harus mampu meramu dulu menjadi model, betul nggak? Iya kan? Kalau kemarin kan dia soalnya cerita, Ani membeli 3 kg beras dan 2 kg minyak misalkan, ya. Kalau ini dia nanti dari gambar, antum bisa buatkan, oh gambar model ini dimisalkan dengan X, gambar model ini dimisalkan dengan Y. Gak masalah, ya. Mau soal cerita, mau bergambar gak masalah. Yang penting konsepnya sudah paham. Oke? Kemudian apa yang harus dipersiapkan? Ya, apa yang harus dipersiapkan? Bahan apa yang harus dipersiapkan? Antum siapkan selembar kertas, pensil dan pulpen, ya. Ataupun juga. Ya, kalau langsung mau pulpen silakan, pokoknya alat tulis lah. Selembar kertas sama alat tulis itu harus disiapkan. Ustadz nggak mau di sini nanti baru koyak-koyak kertas, minta gini kan enggak. Sudah siap. Makanya Ustadz sampaikan dari saat ini. Ya, siapkan selembar kertas. Saat Anda mau pakai kertas HVS silakan. Tahu HVS ya? Double folio silakan. Pokoknya siapkan selembar kertas, berikut alat tulis. Kemudian aspek yang dinilai, apa saja yang Ustadz nilai dari hasil ulangan praktik ini, hasil atau lembar jawaban praktik ini, ya. Apa aspek-aspek yang dinilai? Yang pertama, kerapian. Ustadz kerapian. Enggak, soalnya Ustadz kasih. Iya, antum tinggal kerjakan. Ustadz nggak ingin ujian itu asal jadi, ya. Coret sana, coret sini, rapi. Harus rapi jawabannya. Kerapian Ustadz nilai yang pertama. Yang kedua kebersihan. Sama juga. Gak banyak coret-coret, gak banyak tip X misalkan. Repan. Apa yang pertama tadi? Yang pertama apa? Aspek yang dinilai. Apa yang pertama? Aspek yang dinilai. Antum tengok nanti sama Ikram ya. Yang ketiga, sistematika jawaban. Ustadz akan lihat bagaimana urutan jawaban antum. Dari mana antum mulai, dari mana antum mencoba mengeliminasi. Sistematika jawaban. Sistematika itu artinya urutan jawabannya harus jelas. Nggak digambar. Soalnya bergambar. Soalnya dari Ustadz bergambar. Dari gambar itu nanti antum buatkan modelnya, baru eliminasi ya kerjakan. Iya, betul. Iyalah, betul. Tengok cara penyelesaian di buku catatan, harus rapi, urutan-urutannya harus tertata rapi. Terakhir yang keempat, ketepatan jawaban. Ada kalanya sistematikanya sudah rapi, bersih, pengerjaannya juga rapi, tapi jawabannya nggak tepat. Ustadz harapkan yang keempat adalah jawabannya benar atau ketepatan jawabannya. Harus tahu berapa nilai X-nya, berapa nilai Y-nya, berapa nilai Z-nya. Satu soal aja. Tapi satu soal butuh ketelitian antum. Ya. Antum bisa bahas soal-soal di buku silakan.
Pokoknya terkait SPLTP. Untuk ulangan praktik, Ustadz nggak masukkan apa? Fungsi sama nilai mutlak. Cukup SPLTP. Ingat aja kalau untuk praktek cukup SPLTP. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut ke ulangan tulis. Kisi-kisi ulangan tulis. Kalau ulangan tulis itu sudah ada jadwalnya, ya. Nanti itu informasinya akan di-share ke grup kelas antum. Oke? Nanti yang nge-share siapa? Dari pihak SMA. Dari bagian kurikulum SMA, dari bagian manajemen SMA akan mengirim ke melalui wali kelas. Oke? Apa saja kisi-kisinya? Catat. Yang pertama, kita sudah menjalani 3 bab. 3 bab ini Ustaz angkat semua jadi soal di ulangan tulis. Kalau ulangan praktik tadi cukup 1 bab aja Ustaz angkat, ulangan tulis 3-3-nya Ustaz angkat. Ya. Nilai mutlak 5 soal saja. Nilai mutlak muncul 2 soal. Kemudian SPLTP muncul 1 soal. SPLTP muncul 1 soal dan fungsi muncul 2 soal. Pas 5 soal. Ulangi. Nilai mutlak 2 soal. SPLTP 1 soal. Dan fungsi 2 soal. Lengkap pas 5 soal. Kita mulai dari nilai mutlak. Soal seperti apa yang saya angkat? Perhatikan. Contoh soalnya. Nanti Ustadz ini kasih kisi-kisi dulu. Besok insya Allah kita nampakkan contohnya. Ustadz cuma ganti nilai, nanti bagaimana mengerjakannya patokan antum itu aja nanti. Oke? Nomor 1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan. Iya, nilai mutlak linear 1 variabel. Menyelesaikan masalah Yang berkaitan. dengan nilai mutlak. Iya, yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak linear 1 variabel. Jadi nomor 1 itu persamaan nilai mutlak yang muncul. Itu udah pasti, Sa? Pasti, soalnya sudah siap, semua udah siap Ustaz buat. Apa saja ulang tadinya? Iya, ternyata beda. Enggak. Soal lagi. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak linear 1 variabel. Nomor 2, giliran pertidaksamaan nilai mutlak yang Ustaz munculkan. Nomor 2, yang Ustaz munculkan gantian giliran pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau tadi persamaan nilai mutlak, kali ini pertidaksamaan nilai mutlak. Soal kunci jawaban nilai udah lengkap Ustaz buat. Jadi sudah saya siapkan. Makanya harus persiapan matang Ustaz ya. Kita harus berkaca dari ulangan tengah semester kemarin ya, penilaian tengah semester. Ustaz yakin antum bisa. Makanya mulai besok Ustaz akan datangkan soalnya yang mirip-mirip, kita akan bahas, antum akan pelajari di rumah. Oke? Bisa ya? Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3, menyelesaikan soal cerita terkait SPLTP. Menyelesaikan soal cerita terkait SPLTP. Ini buat model juga. Yoi. Yang namanya SPLTP itu udah pasti rangkaiannya buat model, kemudian eliminasi, substitusi, dapat hasil. Menyelesaikan soal cerita terkait SPLTP. Sudah? Oh,
terlewat tadi ya. Yang nomor 1 sama nomor 2 Ustadz kasih poinnya 15 sama 30. Beda lah, kualitas soalnya beda, kerumitannya. Nomor 1 15 poin, nomor 2 30 poin, nomor 3 20 poin. Jadi antum udah bisa dapat gambaran nanti ya. Nomor 2 tadi 30 poin, nomor 1 15, 2 30, 3 20. Nomor 4 tentang apa? Fungsi. Kali ini yang ringan aja, memasukkan G ke F, F ke G. Oke? Tergantung nanti. Makanya konsepnya ingat, kalau Fog mana masuk ke mana, kalau Golf mana masuk ke mana. Tapi Ustadz angkat dari soal cerita. Tadi apa kan memasukkan G ke F, G ke F, F ke G. Menentukan komposisi dua fungsi, gitu aja buat. Menentukan komposisi dua fungsi. Iya. Makanya sabar, besok saya datangkan. Tunggulah, catat dulu, ya kan. Menentukan rumus komposisi dua fungsi. Oke. Nilainya 15 karena ringan, nggak sulit. Enggak. Dari soal cerita. Iya. Enggak, nomor 4 aja nih, nomor 4. Nomor 4 saja nih yang tadi, yang baru saya bilang. Menentukan komposisi dua fungsi, oke? Nilainya 15. Dari soal cerita atau nomor pas? Iya, besok saya contohkan soalnya langsung. Bukan soal ujiannya ya. Yang mirip. Kalau ujiannya pun nggak apa-apa. Jangan, Mak. Kami ikhlas kan. Kalau nggak usah pura-pura nggak tahu. Jangan. Itu kura-kura dalam perahu. Oke, nomor 5. Masih masalah fungsi. Tapi yang Ustadz angkat adalah mencari fx atau gx jika Fog atau Golf-nya diketahui, oke? Ingat, kalau sebelah kiri bagaimana caranya? Kalau yang tengah bagaimana caranya? Oke? Tapi nggak cerita. Enggak lah, kalau ini nggak cerita. Nanti kalau banyak cerita apa ya? Yang Fog, masih ingat? Yang F, G, Fog. Kalau ditanya sebelah kiri bagaimana caranya? Yang terakhir cerita. Yang bagaimana tanya apa? Tanya apa? Itu dia yang ditanya, salah satu itu apakah sebelah kiri atau sebelah tengahnya, oke? Tapi Fog sama Golf-nya udah diketahui, oke? Nilainya 20 buat. Yang ditanya itu apa? F yang saya tanya. Iya. Soalnya nanti bisa tanya yang Yang F. FX. Yang diketahui Fog, yang ditanya F. Sebelah mana berarti? Nanti kalau yang ditanya yang di tengah gampang kali. Gak apa-apa lah, Ustaz. Yang di inversion, Ustaz. Iya. Yo. Iya. Poinnya 20. 20 points. 20 points. Ustaz nanya sebelah kiri. Iya. Kalau sebelah kiri, cuma invert doang. Kanan sih lah. Kanan kiri ya? Yang tengah. Inverse, kalau yang kiri inverse baru substitusi lah. Yang tengah baru dia langsung masuk. Kan sebelah kiri yang ditanya. Banyak kan? Apa pula? Enggak. Betul lah. Sebelah kiri ini inverse kan substitusi. Iya. Yang dari yang tengah baru yang langsung masukkan. Cak tengok lagi, Cak tengok. Apa saya tadi saya bilang sebelah kiri di inverse. Yang diketahui Fog sama GX, yang ditanya FX. Sebelah kiri kan? Kalau tanya FX, di sini cuma inverse. Yang susah. Iya, yang lebih sulit. Iyalah, kan kiri yang ditanya tengah baru tinggal masukkan. Oke? Poinnya berapa? 20. Coba hitung berapa total poin? 100. Pas. Bisa dilakukan. Iya. Jadi saya harapkan semua siswa kelas 10C cepet. Iya, harus. Nggak ada alasan lagi. Makanya belajar dari sekarang. Besok akan kita bahas satu persatu. Oke? Ada pertanyaan? Silakan.
1 jam. Ujian tulisan. Iya, Kurang. 1 jam 15 menit. 1 tambah 15 menit. Nanti yang mawas bilang aja. Nanti Ustaz masuk insya Allah. Nanti Ustaz minta tambahan 15 menit. Oke. Ingat, hari pertama ulangan tulis langsung matematika. Hari pertama. Hari pertama kami. Kalau di sini dikombinasi dia, makanya antum kalau nanti dua-duanya hitung, antum bingung nanti. Makanya satu agama satu ngitung, satu agama satu eksal. Oke, ada pertanyaan lagi? Kor. Yang lain? Suara. Ada pertanyaan? Ayo, silakan. Dengan Ustaz kasih kisi-kisi ini, udah bisa lah dibongkar-bongkar catatannya. Bongkar, baca-baca. SMA, nanti tunggulah, akan diinformasikan. Kalau SMP 2. Biasa ada 2, ada 3. Kali ini ujiannya udah tahu ya. Kali ini ujiannya nggak ada ujian luring, nggak ada ujian daring, luring. Ngerjakan langsung di tempat. Kalau misalnya ada uzur kan? Ada uzur yang sakit atau apa saja? Beda lah, kalau sakit ya lain. Nah, Boleh dari? Amin. nggak boleh. Tetap. Dengarkan dulu. Yang masih memilih daring, wawalan kebijakannya nanti tunggu aja dari pihak SMA. Ya, Ustaz inginkan yang memilih daring untuk ujian datang. Jadi kalau lagi daring, ngerjakannya langsung di sini. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nanti soal sama lembar jawaban disediakan oleh sekolah, ya. Soal sama lembar jawaban akan disediakan oleh sekolah. Antum siapkan aja diri antum dengan sebaik-baiknya. Belajar dengan semaksimal mungkin. Jangan lupa ikhtiar. Afwan, jangan lupa tawakal, berdoa sama Allah. Ya, semoga Allah mudahkan. Ya kita besok bahas contoh soalnya. Iya, besok jangan ada yang nggak hadir. Satu orang pun. Besok kita akan bahas persiapan ujian. Bye kada. Bye Discord. Bentar, belum mulai lagi. Baik, sampai di sini dulu anak-anak Ustaz pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Tolonglah suaranya. Sampai serak suara Ustaz. Ini yang belum Ustaz dapatkan, dengarkan dulu anak-anak Ustaz. Ini yang belum Ustaz dapatkan di kelas 10C. Ustaz belum nyaman ngajar di sini. Kenapa belum nyaman? Antum belum memberikan suasana yang kondusif. Sebagian siswa Masya Allah sudah mampu menjaga lisannya tenang. Gurunya bicara, dia nggak bicara. Coba yang lain sama ratakan. Buat guru itu rindu masuk ke kelas antum, gimana pun caranya. Jadi kan kelas antum itu kelas yang paling dirindukan oleh guru. Jujur, Ustaz harus sampaikan, ini curahan hati Ustaz. Ustaz belum nyaman masuk kelas ini, masih nggak kondusif, kurang. Ketika guru ngomong, coba diam. Ketika antum ingin bertanya, Ustaz kasih kesempatan, bukan nggak Ustaz kasih, kan Ustaz tanya, siapa mau ngomong, mau nanya silakan. Ya, jangan Ustaz ngomong, antum buka majelis juga di situ, itu nggak adab. Bukan adab seorang penuntut ilmu. Ya, itu harus dirubah.
agar Ustadz nyaman ngajar di kelas antum. Ya, buat guru-guru itu semua enak, nyaman masuk ke kelas antum. Nengok jadwal dia, oh jam sekian 10C, semangat dia, itu dia. Tahu dia murid-muridnya menghargai gurunya. Tapi kalau antum nggak menghargai gurunya, gurunya pun malas masuk. Beda semangatnya. Harus dirubah. Bisa ya? Oke. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.